Terima kasih kepada pembawa acara sekaligus pimpinan puja pada pagi hari ini. Bapak Ibu Romo Ramani, saudaraku sekalian, selamat pagi semuanya. Terimalah salam dalam dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus dari Wihara Samadhidam, ya, Kowiat dan kawan-kawan semua yang sudah bantu. Ciani juga mungkin yang belum datang hari ini ya. Kepada Romo Ramani, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Om Tante, Koko Cici semua, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini akhirnya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam konteks Puja Bakti Umum, forum diskusi atau Dhamma Desana. Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak terlalu asing untuk bertemu di Samadhidam, terutama mungkin kalau Bapak Ibu Cici Koko yang sering kali datang Waisak, Katina, Maga Puja, Asanda ya, Patidana segala macam. Karena memang hampir seluruh acara di Samadhidam saya akan bertugas sebagai pimpinan Puja Bakti. Nah, jadi karena kita tidak asing, cuman memang percaya tidak percaya Bapak Ibu, ini menjadi satu fakta. Ini adalah pertama kali loh saya bisa ngomong itu di kebaktian umum. Bener-bener pertama kali gitu ya. Saya nggak paham, mungkin jodohnya baru ketemunya sekarang. Boleh tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu lah ya. Untuk kebaktian umum ini baru pertama kali saya bisa mampir ke Samadhidam. Setelah mungkin entah sekian purnama, sekian musim, sekian sio udah berputar begitu ya. Dari tikus ketemu tikus sampai kuda lagi tahun ini. Dan baru kali ini Bapak Ibu ada kesempatan, ada jodoh karma yang pas. Kalau saya selalu berpikir sederhana, pertemuan kita itu gak mungkin tanpa alasan. Perjumpaan kita itu gak mungkin seketika terjadi tanpa ada faktor-faktor pendukung. Sama halnya dengan hari ini. Mungkin beberapa tahun belakangan kita belum punya jodoh yang pas. Jadi paling ketemunya interaksi tatap mukanya kalau lagi acara aja Bapak Ibu. Iya kan? Beberapa tahun bergulir terus. Di remaja beberapa kali saya masuk. Tapi untuk di kebaktian umum, ya inilah. Kita punya jodoh karma yang baru matangnya di hari ini tahun 2026. Maka saya juga tidak lupa sebagai awal saya mengucapkan buat Bapak Ibu semua, selamat tahun baru 2026. Semoga segala berkah, kebahagiaan selalu ada pada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Doa yang terbaik pokoknya buat kita Bapak Ibu ya. Jadi di kesempatan pagi hari ini, karena pertemuan kita Bapak Ibu sekalian ini melibatkan ibaratnya hukum alam, hukum karma begitu. Jadi kalau saya berharap bahwa pertemuan ini tidak menjadi sia-sia. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Cici Koko, teman-teman semua pulang dari sini sedikit banyak akan membawa sesuatu yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam forum seperti ini, Ibu Bapak, saya pegang mikrofon dengan segala kerendahan hati saya sampaikan, saya bukan orang yang paling pintar. Saya bukan orang yang paling hebat dalam dhamma. Saya tidak melampaui ilmu dari Bapak Ibu dan kita semua sama rata. Kita semua boleh posisikan kita duduknya sama rendah, berdirinya sama tinggi. Meskipun Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sebagai Romo Pandita tidak menjadi satu hal yang otomatis bahwa Bapak Ibu semuanya adalah tidak lebih baik daripada soal dhamma tentang saya. Rambut, kumis, jenggot saya masih warnanya hitam, belum putih. Sesuai dengan budaya timur Bapak Ibu sekalian, tentu gak pas kalau saya disampaikan bahwa ini bisa sebagai ceramah atau mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan menjadi satukan diskusi ini menjadi satu hal adalah kita sama-sama belajar, kita sama-sama bagaimana nanti mengingatkan satu sama lain. Karena dalam pagi hari ini bukan soal siapa yang gak ngerti dhamma, tapi masalah kita hari ini bukan soal gak ngerti atau gak paham, tapi kita kadang-kadang lupa atau pura-pura lupa soal dhamma. Kita tahu yang kanan itu hitam, kita tahu yang kiri itu putih, kita tahu yang mana arah yang baik, mana arah yang buruk. Kalau dibilang tahu, kita tahu. Tapi yang menjadi masalah kita tadi, kita kurang konsisten untuk menempuh jalan itu. Kita tahu yang mana baik, tahu yang mana buruk, kita malah ambil tetap yang buruk. Kadang-kadang lebih menantang katanya Romo, lebih seru, lebih asik, lebih fun gitu kan. Nah hasilnya seperti itu. Nah jadi hari ini Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, mohon izin saya Romo Piawadi. Sekali lagi yang mungkin kita udah sering kali ketemu, bukan hanya dalam acara agama, tapi juga pemberkatan perkawinan hampir sepenuhnya juga di Samadhidam. Selalu Bapak Ibu sekalian kita akan lakukan di lantai 1. Jadi mungkin sedikit sounding buat Bapak Ibu yang putra-putrinya nanti masih single. Samadhidam sudah beberapa tahun belakangan kita buka pelayanan pemberkatan perkawinan. Ya, di tahun ini banyak. Kemarin Ciani udah kasih list tanggal sekian udah banyak banget. Nanti biasa kalau Eugene lihat juga tuh yang bantuin saya jadi belengkap tuh kalau lagi pemberkatan ya. Bapak Ibu, saya dari Tangerang ya, jadi saya impor luar kota. Bahasanya impor ya. Walaupun kita bedanya sedikit banget Bapak Ibu, tapi tetap kita udah beda pemerintahan nih judulnya ya. Saya di kota Tangerang, Bapak Ibu Jakarta Barat. Saya aktif sebagai pandita sebetulnya sudah kurang lebih 13 tahun yang lalu.
Jadi 2012 saat itu pelantikan dari Yang Mulia Biku Wongsim lah, Biku Mahathira, dengan beberapa teman seangkatan yang sekarang masih aktif, dan biasanya seleksi alam Bapak Ibu. Saya bersyukur saya masih sehat, saya masih mampu, saya masih bisa, saya masih sanggup untuk improve sampai 13 tahun perjalanan sebagai seorang Dhamma Duta. Saya aktif di Walubi, jadi kalau di Banten saya sebagai ketua harian Walubi Banten Bapak Ibu. Dan sehari-hari saya aktif di tempat Bante Wongsim juga kebetulan. Saya di Sekolah Dharma Widya Pak, saya di sekolahan sebagai salah satu manajemen di sana. Jadi sudah kurang lebih 8 tahun saya bantu Bante untuk menjalankan operasional sekolah di Sekolah Dharma Widya. Kalau Bapak Ibu rumahnya dekat-dekat sana, bolehlah kapan-kapan mampir. Setiap acara kalau keagamaan pasti Bante Wongsim ada di sana, gitu ya. Selain itu saya juga aktif sebagai pembicara, baik itu dalam hal agama Buddha maupun umum. Di beberapa trainer public speaker juga saya coba mulai aktif juga di beberapa tahun belakangan. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang ketemu juga beberapa kali, saya juga sudah mulai menekuni MC. Ya, jadi kemarin 2 tahun belakangan kebetulan saya bersyukur saya sebagai MC nasional di Borobudur Waisak 2024-2025 gitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Romo-Ramani sekalian, tidak ada maksud saya bicara paling pintar, gak ada maksud saya buat ngajarin dengan segala background yang saya miliki. Kita hanya bicara soal bagaimana kita bisa saling mengenal. Artinya kalau saya punya prinsip Bapak Ibu, kalau kita kenal, ngobrolnya itu lebih enak daripada yang tiba-tiba kita nggak tahu ini makhluk dari mana, potongan siapa, dari alam mana dia muncul, tiba-tiba ngomong panjang lebar ini siapa gitu ya. Jadi kalau kita udah kenal seperti ini, next time kan enaknya Bapak Ibu kalau kita ketemu di acara besar pun, nanti ada Mangga Puja, ada Waisak gitu ya, kita udah lebih kenal. Kalau sebelumnya kan cuma tatap muka biasa aja tuh, ketemu saya di bawah ya kan, yang kebaknya di atas ya cuma dengar suara doang dari bawah. Nah sekarang kita udah bisa lebih kenal. Mudah-mudahan Bapak Ibu beberapa menit ke depan teman-teman semua, diskusi kita bisa berjalan dengan efektif, bisa lebih singkat, padat tapi jelas. Sehingga tadi sekali lagi, Anda kesini tidak atau jangan sampai merasa rugi. Kalau saya sering sampaikan Bapak Ibu Romo-Ramani sekalian, Anda datang ke wihara itu gak gratis sebetulnya. Ada banyak hal yang Anda lakukan, ada banyak hal yang perlu Anda korbankan untuk bisa sampai di wihara yang namanya Samakidam. Di depan pintu nggak ada HTM memang, nggak ada harga tiket masuk, nggak ada kupon dibagikan, nggak ada disuruh bayar pakai QR, pakai apa segala macam, nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau pahami lebih dalam, Anda harus bangun pagi di hari Minggu yang harusnya kita bisa tidur sampai siang. Anda harus berangkat pagi-pagi yang harusnya mungkin bisa santai-santai ke mall, nongkrong sana sini dengan keluarga. Anda yang mungkin rumahnya agak jauh dari sini harus keluar bensin, harus mungkin keluar transportasi umum. Harus ada tenaga, harus ada upaya, harus ada kesehatan segala macam. Itu semua adalah effort yang sudah Bapak Ibu lakukan. Maka jangan sampai selesai kebaktian, pulang dari wihara nggak dapat apa-apa. Jadi kita pastikan Bapak Ibu sedikit banyak nanti, mudah-mudahan apa yang kita nanti sama-sama diskusikan memberikan satu pencerahan terbaru buat kita. Kira-kira begitu ya. Jadi hari ini sekali lagi nggak ada yang mengajarkan, nggak ada yang diajarkan, kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling menajamkan ilmu kita dalam hal dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama. Setuju Bapak Ibu? Teman-teman setuju? Kalau setuju boleh dengan tepuk tangan dulu buat kita semua yang luar biasa ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, hadirin sekalian, mari sama-sama dengan segala kerendahan hati kita bersikap anjali sejenak. Kita akan awali diskusi pada kesempatan pagi hari ini dengan mengagungkan guru junjungan kita, yakni Sang Tathagata Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, berdiskusi dan mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Terima kasih. Baik, Koko boleh di next slide. Kita akan bicara langsung topik yang mau kita sama-sama bahas hari ini. Bapak Ibu Romo-Ramani sekalian yang berada di Wihara Samakida maupun dimanapun Anda berada saat ini melalui media sosial, kita akan bicara tentang satu topik yang berjudul Ready to Happy. Bersiap untuk bahagia. Kita menyambut Bapak Ibu 2026 nanti, mudah-mudahan sepanjang tahun ini menjadi satu tahun keberuntungan bagi siapapun kita. Menjadi satu momen keberuntungan atau hoki buat kita, apapun sio kita, apapun hitungan
horoskop kita begitu ya. Maka mudah-mudahan nanti dengan rumusan, dengan ramuan-ramuan yang Sang Buddha ajarkan buat kita sepanjang tahun ini minimal, kita nggak bicara tahun 2027, 2028, tapi sepanjang tahun 2026 paling tidak Bapak Ibu kita bisa mewarnai hari demi hari dengan penuh kebahagiaan. Kalau kita bicara konsep kebahagiaan Bapak Ibu, teman-teman Romo Ramani sekalian, saudaraku semua yang begitu luar biasa, pertanyaan sederhana sebenarnya buat kita, dan gak perlu ditanya juga gak perlu dijawab begitu ya. Istilahnya siapa sih yang gak mau bahagia gitu kan? Siapa sih yang gak mau happy? Semua dari kita sampai hari ini kalau bicara kebahagiaan, bahkan sampai detik ini kita boleh dibilang masih dengan yang namanya konsep, dengan mode mengejar kebahagiaan, memperjuangkan kebahagiaan atau mengusahakan, mengupayakan kebahagiaan atau apapun sebutannya itu. Apa yang saya maksud Bapak Ibu sekalian? Begini kira-kira, kita siang, malam, pagi, sore, segala macam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita kerja, kita usaha, kita cari uang, kita berusaha segala macam apa yang kita mampu dalam kehidupan hari ini untuk tetap menjadi produktif. Apa sih yang kita uber? Ya sesuatu yang membuat kita bahagia. Entah itu tadi kita bisa, ya contoh adalah jalan-jalan, kemudian kita bisa beli barang, kita bisa beli rumah, kita bisa renovasi, bisa makan enak, bisa jajan ini, bisa jajan itu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah kalau kita pernah lihat ada satu filosofi, ada satu analogi yang mengatakan bahwa manusia itu seringkali digambarkan sebagai seekor kucing yang berusaha nguber buntutnya sendiri. Kalau Bapak Ibu Romo Ramani pernah lihat ada sebuah gambar animasi, itu lucu banget gambarnya, dia akan berputar bahwa semakin si kucing ini untuk bernafsu gigit ekornya sendiri, maka akan semakin sulit dia menjangkau itu. Yang terjadi dia hanya putar-putar sana sini, putar-putar sana sini. Semakin dia kejar, semakin dia lari, semakin jauh dia punya ekor. Semakin dia greget, semakin dia bernafsu untuk kejar ekornya itu, semakin jauh ekornya. Dia mau jungkir balik, dia mau sana sini, tetap aja dia nggak akan bisa mencapai gigitan ekor itu. Nah yang terjadi sama kita Bapak Ibu, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita mesti akui kurang lebih pola kita seperti itu hari ini. Kita terlalu luar biasa menggembar-gemborkan, mengejar sesuatu yang sebetulnya, kalau kita nanti akan bahas lebih dalam, bahwa kebahagiaan itu bukan hanya dari luar tapi ada di dalam. Bahwa ternyata nggak melulu soal apa yang kita dapatkan, tapi soal bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau tadi kita sempat singgung bahwa memang kita dalam usia sekarang perlu produktif. Bapak Ibu tetap perlu kerja, tetap perlu usaha, tetap perlu yang namanya melakukan segala macam untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan. Tapi yang menjadi masalah kita Bapak Ibu sekalian, kita terlalu over untuk mengejar sesuatu yang dari luar untuk kita dapatkan di dalam. Dan yang terjadi dengan itu adalah, kalau kita mau ambil contoh Bapak Ibu, tahun lalu launching iPhone 17. Ya, mungkin udah ada Bapak Ibu yang ganti beberapa di sini tuh. Wah, pokoknya di Uber sampai ke iBox, sampai ke Digimap segala macam deh. Intinya, saya bukan iklan iPhone Bapak Ibu ya. Ini contoh, karena hype-nya luar biasa. Begitu seri handphone-nya berubah, semua berebut untuk beli. Belinya itu pakai uang yang gak murah. Dari mana uangnya? Dia dari kerja, dia dari nabung, dia dari coba mungkin dari sana, dari dagang sini, segala macam dia kumpulin. Dia berhasil beli tuh handphone atau gadget yang memang terbaru keluarannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mungkin 2-3 bulan pertama Anda pakai itu handphone baru, happy-nya bukan main. Apalagi baru pertama kali bisa unboxing dia dari kotak, itu happy-nya bukan main. Makanya videonya banyak kan, unboxing segala macam. Wah, pokoknya kalau kotor sedikit dilap Pak. Ya, mau lagi makan nongkrong sama teman-teman di kafe, mau taruh handphone itu dikasih alas tisu dulu sama dia. Biar gak recet, biar gak baret tuh handphone. Kemana-mana pokoknya dijaga. Itu kalau bicara 3 bulan pertama Bapak Ibu ya. Masuk usia 4 bulan, ke 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun pemakaian, kadang-kadang bentuknya udah gak karu-karuan tuh handphone. Udah lecet sana, penyok sini, tempered glass-nya rusak segala macam. Udah gak sepeduli dulu kita itu. Udah biasa aja. Itu handphone tuh Bapak Ibu ya. Kita ambil sampel lagi biar kita lebih kena, biar lebih paham kita dalam posisi apa. Liburan Bapak Ibu. Liburan kita jalan-jalan. Siapa sih yang gak senang liburan? Akhir tahun kemarin tuh pasti ada yang di luar negeri, pasti ada yang lagi di luar kota, pasti lagi ada yang di luar pulau. Gak lama lagi nanti kita Imlek pasti jalan-jalan lagi. Gak lama nanti kita mau lebaran, kita keliling-keliling lagi tuh. Udah ada yang mungkin punya jadwal tuh mau kemana segala macam. Bapak Ibu, hari pertama kita liburan ya, pokoknya itu flight jam 4 pagi, jam 5 pagi, 2 jam sebelumnya kita udah gak bisa tidur. Ada yang mungkin dari semalam belum bisa tidur.
Saking happy-nya dia, Ci. Ya, saking happy-nya dia. Begitu sampai di bandara sekalipun, wah senangnya bukan main, pakaian udah bagus, udah well prepare banget. Sampai di tempat tujuan, di negara tujuan, di kota tujuan, di pulau tujuan, semua status WhatsApp, status Instagram, segala macam story isinya muka dia semua. Pokoknya ketemu apapun dia selfie, ketemu apapun dia foto, semua dia dokumentasi, dia upload saking happy-nya. Itu hari pertama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Hari kedua mulai berkurang tuh muka dia tuh. Udah gak banyak titik-titik muka dia semua yang di-upload tuh. Udah mulai dia ganti foto ini, ganti foto itu. Coba lihat hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai di hari kita pulang balik lagi ke rumah. Semangatnya beda apa sama? Beda aja. Hype-nya beda atau sama? Beda. Udah gak ada lagi tuh muka kita pajak tuh dalam status. Udah gak ada lagi tuh happy-happy, euforia segala macam kayak kita mau berangkat. Antara kita pergi dengan kita pulang, feel-nya beda, happy-nya beda. Apalagi kalau sampai di sana dia boros. Pulang ke Indo, waduh, bokeh lagi gitu ya. Dia cari duit lagi nih, dagang lagi, buka toko lagi, dikerjain lagi, nih pusing lagi dia. Di sana dia beli sana, beli ini segala macam. Bapak Ibu sekalian, pola itu terjadi sama kita. Apapun yang Anda upayakan hari ini untuk mendapatkan dari luar, setelah Anda dapatkan secara grafik begitu ya. Kalau kita mau jujur, yang dia stabil aja jarang rasa bahagianya itu. Cenderung apa? Menurun. Anda beli baju, Anda beli kacamata, beli jam tangan, beli tas, beli perhiasan yang hari ini Anda gunakan. Kalau Anda mau putar memori ke belakang, pertama kali Anda bisa dapatkan itu, wah senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Meskipun itu kalung berat. Kalau kita bicara emas mungkin berapa gram, dia beli yang 1-2 kilo gitu kan. Saking dia happy sama emas, dia pakai itu. Kemana-mana jalan dia harus bungkuk begitu ya, karena saking beratnya. Tapi karena masih baru, happy-nya masih ada, dia pakai terus. Tapi setelah beberapa lama, semua udah biasa. Semua udah biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, beli mobil baru, lecet dikit, poles beresin ke salon. Pokoknya masalah dikit masuk bengkel. Wah kalau sekarang mungkin, terutama ya kalau saya ambil sampel di saya sendiri gitu ya, itu mau dia dikena ini, kena itu, udah yang penting gasnya jalan, kita bisa sampai ke tempat tujuan udah selesai. Udah gak mau pusing gitu kan. Cuci ya cuci sewajarnya, salon ya salon sewajarnya. Tapi udah gak kayak dulu ribetin bukan main. Pulang tengah malam sekalipun kita bela-belain ambil ember dari kamar mandi buat siram itu mobil biar selalu bersih. Dulu mungkin kayak gitu kita, ya kurang lebih mungkin kita merasakan hal yang sama. Nah Bapak Ibu sekalian, satu disclaimer awal, hal-hal semacam itu bukan berarti harus dihindari, harus total kita hilangkan. Ini juga gak bagus. Dalam ajaran Buddha Bapak Ibu, bahasa gampangnya nih, umat Buddha gak dilarang kok buat jadi orang kaya. Ya, nggak dilarang kok kita buat hidup berkecukupan, buat sejahtera. Kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli kalung 2 kilo dia mau pakai di leher, silakan. Nggak dilarang kok, gitu kan? Itu bukan menjadi satu masalah. Tapi yang menarik adalah hari ini Bapak Ibu, nggak melulu ternyata kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari luar. Nggak melulu Anda itu harus fokus dan nguber apa yang buat hati dan pikiran kita happy, itu yang kita tarik dari luar buat ke dalam. Kenapa? Satu hal yang pertama, apa yang ada di luar gak selalu bisa kita atur dengan apa yang sesuai dengan kita inginkan. Sekali Bapak Ibu udah pubernya luar biasa dan ternyata yang ada di luar gak bisa kita atur itu, bahkan sangat jomplang dengan ekspektasi kita, yang ada kekecewaan dan penderitaan kita rasakan. Artinya Bapak Ibu, kita gak akan bisa kontrol apapun yang ada di luar dari diri kita masing-masing. Sehebat apapun kita, siapapun kita hari ini, setinggi apapun jabatan dan posisi kita nggak bisa atur itu dari luar. Apapun yang ada di luar dia akan berbuat, dia akan bergerak sebagaimana dia mestinya. Kita hanya bisa mengupayakan, kita nggak bisa memastikan sepenuhnya. Itu satu Bapak Ibu. Kedua, mau sampai kapan kita berikan tombol on off happy-nya kita, itu tergantung dari orang luar mencetnya kapan. Kita punya tombol di dalam, ibaratnya ada on ada off. Tapi selama ini kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan kebahagiaan itu, kalau kita bisa mendapatkan ini, jika kita bisa memperoleh ini, andai kita bisa mendapatkan itu, jikalau kita bisa memperoleh itu, semua dipakai diksi itu, Bapak Ibu sama halnya dengan kita memberikan kuasa dari pihak luar. Ayo dong tekan tombol on off saya. Kalau saya nggak ditekan ya saya nggak happy. Kalau kamu nggak tekan on, ya happy saya biasa aja, saya nggak dapat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ajaran Buddha hari ini mau kita bahas, bukan sekali lagi menghilangkan apa yang sudah Bapak Ibu mencapai, apa yang sudah Bapak Ibu dapat dan sudah raih dan sudah perjuangkan. Itu bagus, Anda produktif, Anda luar biasa.
Hidup bisa sejahtera itu bagus banget. Tapi ada satu hal penting Bapak Ibu. Ibaratnya gini loh. Mau kuliah sama kidal, itu ternyata nggak cuma bisa diakses dari lewat Cengkareng. Ternyata bisa dari Bandara Suta. Dia ada jalurnya ke sini. Dia bisa ternyata dari kampung ada juga jalurnya ke sini. Atau mungkin dari kampung belakang bisa juga dia sampai ke sini. Dari perumahan Citra bisa juga sampai di sini. Banyak jalan menuju wihara sama kidal. Nggak melulu lewat depan, nggak melulu lewat jalan tol. Ternyata ada banyak jalur. Sama halnya Bapak Ibu Romo-Ramani teman-teman sekalian. Kalau kita bicara kebahagiaan, ternyata nggak melulu Bapak Ibu bisa dapatkan itu hanya dengan menarik sesuatu yang ada di luar, didapatkan, diperoleh, diambil, masuk ke kita, baru kita happy. Nggak melulu soal itu. Ternyata Sang Buddha mengajarkan itu lebih luas dari itu Bapak Ibu. Ternyata kebahagiaan nggak sesempit itu. Ternyata nggak cuma dari luar, tapi justru yang bakalan panjang umurnya, yang akan lama perasaannya, yang bahkan bisa kita kendalikan dari diri sendiri, adalah kebahagiaan dari dalam, inner joy, bukan yang ada dari luar. Kalau dari luar tadi, kalau kita bisa beli mobil baru kita happy. Kalau nggak bisa beli mobil baru kita nggak happy. Kalau kita bisa berangkat ke luar negeri saat nanti liburan, kita senang. Tapi kalau nggak kesampaian liburan, kita nggak sesenang itu. Tapi kalau kita nanti coba belajar bagaimana mengendalikan seni kebahagiaan dari dalam, tanpa Bapak Ibu tunggu beli mobil, tanpa kita semua nunggu ganti handphone, nggak perlu nanti tunggu kita bisa liburan kemana-mana, Bapak Ibu bisa atur kontrol on off dari dalam. Saya mau happy atau saya mau nggak happy? Saya senang, saya mau sedih, apa saya mau tetap bahagia di hari ini? Nah, nanti kita akan belajar soal itu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita akan belajar bagaimana menciptakan seni kebahagiaan dari dalam diri masing-masing. Next, kita lihat. Nah, hari ini kita akan bicara hanya 2 poin Bapak Ibu, 2 poin besar. Poin pertama adalah kita bicara tentang bagaimana set your mindset. Bapak Ibu Romo-Ramani, ada satu peristiwa begini. Kalau Anda pernah mengalami mencari orang lain di tengah kerumunan, di pasar, di mall, entah di tempat apapun, di wihara nih gampangnya. Kita cari nih satu teman kita. Kita cari pasti lihat semua kan? Kita pasti lihat semua. Tapi kita cari dalam satu teman kita itu wajahnya tuh. Yang tadi kita lihat yang bukan teman kita kelihatan, tapi kita nggak akan ingat itu. Kita nggak akan perhatikan dia. Karena yang kita cari, yang kita fokuskan dalam pikiran adalah teman kita, yang wajahnya udah tergambar nih. Kita tahu wajahnya kayak gimana. Jadi sekalipun kita liatin om kayak gimana, om kayak gimana, cici kayak gimana, ya udah lihat tapi sekilas. Kita nggak akan simpan itu dalam pikiran, kita nggak akan simpan itu dalam hati. Karena target kita, teman kita yang lagi kita cari. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, om sama tante semua, kita itu Bapak Ibu cenderung hanya akan fokus dengan apa ya? Satu titik yang memang kita inginkan untuk kita fokuskan. Selain daripada itu, kita akan abaikan. Dan kabar buruknya sampai hari ini, suka atau tidak suka, begitu bahasanya, mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, kita harus akui manusia itu sifat bawaan lahir begitu. Defaultnya ini dari pabrik. Kita punya pikiran itu lebih gampang fokus sama yang jelek-jelek, sama yang kurang, sama yang gak beres, sama yang gak bener. Jadi kalau kita bawa itu dari pabrik, itu dari lahir kita punya pikiran kayak begitu, kita masih bawa terus kebiasaannya sampai hari ini, maka Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah merasa bahwa apa yang kita lihat dan kita jumpai itu bagus buat kita. Kita hanya akan selalu melihat di mana kurangnya dia, di mana jeleknya dia, di mana yang dia gak beres. Kalau kita selalu punya pikiran demikian Bapak Ibu, mindset dan sudut pandang kita seperti itu terus, maka gak heran kalau Bapak Ibu akan susah untuk mendapatkan kebahagiaan dari dalam. Anda hanya akan bisa mengejar apa yang ada dari luar. Anda hanya akan bisa mendapatkan kebahagiaan kalau Anda mendapatkan sesuatu apa yang Anda tarik dari luar. Tapi untuk memunculkan dari dalam, ini akan menjadi PR besar. Kenapa? Mindset kita gak mau dirubah. Ibu Bapak Romo-Ramani, teman-teman sekalian, dalam Dhammapada 1 ayat 1 jelas, 1, 2, 3, 4, 5 itu ayatnya itu berkaitan semua kalau nanti Bapak Ibu mau baca. Sang Buddha bilang bahwa apa? Pikiran kita itu pelopor. Pikiran kita itu pemimpin. Kalau kita berpikir, kita melihat, kita berbicara, kita bertindak jelek, sumbernya dari pikiran, kita juga akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang kita pikirkan. Kalau Bapak Ibu setiap hari bisa menjadi orang yang punya pikiran baik, pikiran positif, memandang sesuatu dari sudut pandang yang terbaik,
maka itu pula yang akan kita dapatkan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau mungkin sampai hari ini Anda ada yang merasa bahwa enggak kok, Romo saya orang yang enggak gampang pikir negatif kok. Bapak Ibu, kita itu terbiasa akan menyimpan memori itu baik kalau sesuatu itu gak beres. Contoh gampang deh, kalau tadi begitu MC-nya mempresentasi saya buat maju ke depan, ternyata begitu jalan celana saya sobek, robek, kelihatan itu di dalam, warnanya pink lagi gitu ya. Ada gambar hati, Spider-Man lagi pegang love gitu ya. Apa yang Bapak Ibu ingat dalam kebaktian minggu pagi ini adalah pembicara atau penceramah yang lagi ngomong di depan celananya sobek. Itu pasti akan melekat otomatis, Ibu Bapak. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi settingan kita tuh seperti itu. Kalau ngelihat sesuatu yang bagus, tapi kita selalu biasakan untuk lihat mana kurangnya, mana jeleknya, mana gak beresnya. Maka Bapak Ibu ketemu siapapun, pergi kemanapun, apapun kondisinya, kita hanya akan menjadi orang-orang pemburu keburukan. Sekarang kalau kita mau sama-sama rubah Ibu Bapak, kita rubah point of view-nya, POV-nya kita rubah. Coba deh Ibu Bapak, kita ketemu siapapun, pergi kemanapun, apapun kondisi kita, coba biasakan pikiran kita itu lihat lebihnya di mana, lihat bagusnya di mana, lihat keunggulannya di mana. Susah gak sih? Susah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa mencapai latihan di tahap itu, kita bisa membiasakan mindset kita demikian, maka Anda kemanapun, ketemu sama siapapun, Anda gak akan punya kekecewaan. Tapi kalau dibalik, ya kalau kita balik, kita masih pakai bawaan pabrik, kita masih senang melihatin kekurangannya di mana, kelemahannya di mana, maka siapapun yang Anda temui, Anda tidak akan pernah puas melihat orang itu. Kita manusia semua Bapak Ibu, sehebat apapun reputasi kita di luar, kita punya yang namanya boroknya kita masing-masing. Setiap orang pasti punya. Tapi kalau kita selalu fokus ke situ, kita lihat lawan bicara kita, oh dia kurangnya begini nih, dia udah bagus, kebaktiannya rajin, orangnya murah senyum, menyapa dengan ramah segala macam. Tapi selalu kita lihat kurangnya mana nih orang, dan pasti ketemu kalau kita mau cari. Sama halnya kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat, ini dah masalah kita ambil sampel Bapak Ibu, ini dah masalah sama kita lantai 2, ini udah bagusnya luar biasa. Lantainya bersih, temboknya kinclong, rupanya bagus, altarnya megah. Kalau kita mau cari kelemahan yang punya nggak? Punya. Ada nggak kira-kira hal yang tidak baik di sini? Ada. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, mau sampai kapan kita punya pola seperti itu? Mau sampai kapan kita terus-menerus mencari hobinya adalah melihat dari sudut pandang yang jelek? Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali bicara di hadapan para napi, teman-teman yang lagi di lapas narapidana, baik itu lapas narkotika, lapas umum segala macam yang tersangka pembunuhan segala macam, saya sudah pernah hadapi di Cipinang, di Tangerang segala macam, lapas khusus perempuan pun banyak di sana. Bapak Ibu, ketika selesai ceramah, ketika selesai bicara, ya, saya begitu ngobrol sama mereka, sama sekali saya paling hindari untuk menanyakan bahwa kasusnya apa, kenapa bisa ke sini, kenapa Bapak bisa di sini, vonis Bapak berapa, vonis Cici berapa. Mohon maaf nih Bapak Ibu, sebagian besar pembicara banyak yang penasaran soal itu, dan mereka melakukan komunikasi soal itu setelah kebaktian. Mereka biasanya teman-teman napi itu nggak akan bersinggung, mereka akan jelasin, mereka jawab kok, oh saya begini, Romo saya begini, bla 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 bla. Nah, belakangan Bapak Ibu saya sudah sangat menghindari poin itu. Kenapa? Saya berusaha untuk apa? Saya nggak pernah tahu pengendalian diri saya sampai di mana. Kalau sampai saya mendengar sesuatu yang tidak baik dari mulutnya, saya khawatir komunikasi saya dengan dia malah gak bagus. Malah saya mulai menjaga jarak dengan dia. Dalam hati kan berpikir, kok jahat banget nih orang, kok jelek banget wataknya, kok begini, kok begitu. Sedangkan Bapak Ibu, kalau saya punya prinsip sederhana, dia udah duduk di situ, artinya dia udah bertanggung jawabkan apapun yang dia perbuat. Dia udah masuk di situ, ya sekalipun dia kayak gimana di luar waktu dia sebelum masuk, ya dia udah di situ, artinya dia udah tanggung jawab soal itu. Saya nggak mau pusing soal buruknya dia. Jadi selama saya ngobrol dengan mereka, diskusi, sharing segala macam, yang saya cukup lihat udah, oh si Koko ini meditasinya bagus, oh si Bapak ini baca paritanya hebat, oh di sini dia bisa jadi tamping itu pengurus Bapak Ibu, pengurus di wihara lapas begitu ya. Oh dia rajin jadi tamping, oh yang ini ramah, oh yang ini murah senyum. Udah cukup itu yang saya mau lihat. Karena saya berusaha untuk apa? Enggak mengoreksi apa yang orang lain lakukan. Saya berusaha untuk tidak melihat kekurangan dia di mana.
Tadi apa? Saya merasa saya nggak selalu punya pengendalian diri yang bagus. Saya nggak selalu bisa kendalikan pikiran saya itu tetap positif. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau begitu saya kepo, saya demen cari kesalahan orang, saya masih melihat dari sudut pandang yang jelek. Begitu saya kebaktian, Pak, saya ajak ngobrol. Kok masuk sini kenapa? Vonisnya berapa tahun? Dia jawab, Ci, vonis saya 12 tahun Romo, saya baru masuk bulan lalu. Masalahnya apa kok? Gitu kan makin penasaran ya. Oh iya, saya habis pulang kebaktian, pembicaranya nyamperin saya waktu di wihara. Dia bawel nanya mulu, saya kesal, saya bacok. Mati lah pembicaranya, nanya saya kenapa salah pembunuhan, saya divonis 12 tahun. Begitu dia jawab demikian, Bapak Ibu minggir saya langsung. Ya, minggir saya. Kasus ini ternyata kebaca pembicara yang bawel nanya-nanya mulu gitu kan. Sedangkan saat itu saya lagi nanya dia panjang lebar, ujungnya saya pasti keluar, saya pasti jaga jarak. Nah, maksud saya sekali lagi Ibu Bapak, ini kalau kita mau terus-terusan punya mindset, punya pandangan dari sudut pandang yang buruk, percaya ya Bapak Ibu, buktiin sama-sama, kita nggak akan pernah nemu kepuasan dalam kehidupan. Karena apapun yang kita jumpai, pasti punya titik lemah, pasti punya titik yang jelek, pasti punya sesuatu yang gak beres. Mau itu orang, mau itu tempat, mau itu kerjaan, usaha, segala macam. Tapi kalau kita coba fokus ke titik yang sebaliknya, kita nggak lagi ngelihat sisi hitam, tapi kita lihat putihnya di mana. Dengan cara itu Bapak Ibu, siapapun orang yang kita jumpai, apapun yang hari ini kita temui, bagaimanapun kondisi tempat yang kita tempati, hati kita akan penuh rasa syukur. Kita akan happy melihatnya, kita akan senang melihatnya, karena kita nggak fokus sama keburukannya. Kelihatan tapi kita nggak fokus. Jangan dimasukin ke pikiran, jangan masukin ke hati. Ya udah, visual aja selesai. Nah, itu perlu proses Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kalau kita rubah sudut pandang kita, belajar untuk mengendalikan mindset kita melihat dari sudut yang terbaik, hal ini pun kalau kita bisa terapkan, ini menjadi satu poin penting Bapak Ibu, pondasi kuat kalau kita mau jadi orang-orang yang mampu menciptakan kebahagiaan dari dalam diri kita masing-masing. Saya tulis angka 6, Bapak Ibu akan bilang itu 9. Saya bilang, itu 6 orang saya tulis kok. Nggak ada yang salah. Kita hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada orang yang sakit hati banget begitu ditipu. Dia akan akhirnya keluar kalimat sumpah serapah. Pokoknya saya udah nggak mau lagi tertipu, saya nggak mau lagi jadi orang yang polos, saya nggak mau lagi gampang percaya sama orang. Kedepan saya bakalan melebihi itu kebohongannya. Wah, dia sakit hati, dia dendam Bapak Ibu. Tapi ada satu orang lagi melihat satu peristiwa yang sama. Dia ditipu sama orang yang dia percaya. Tapi dia merubah mindset dia. Dia tahu betul, oh ternyata semenyakitkan ini ditipu sama orang yang dia percaya. Next, dia punya tekad. Sekalipun saya nggak pernah mau bohong sama orang. Saya tahu betapa hancurnya kepercayaan kalau udah diberikan, tapi dikhianati. Next time Bapak Ibu, hidupnya lurusnya luar biasa. Dia betul-betul menghindari yang namanya sesuatu yang tidak sesuai. Dia betul-betul nggak mau yang namanya punya kebohongan. Dia betul-betul nggak mau yang namanya menghilangkan kejujuran dalam hidupnya. Ini dua orang yang berbeda, dua orang dengan sudut pandang yang berbeda, dengan kasus yang sama, sama-sama kena tipu. Tapi tergantung bagaimana dia mengolah dalam pikirannya. Dia mau rubah mindsetnya dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, atau dia mau tetapkan terus, kita bawa terus tuh. Pokoknya dia mana ngeliat yang jelek. Bapak Ibu bisa dipahami ya? Itu yang pertama, set your mindset. Berusaha agar pola pikir, sudut pandang, dan konsep pikiran adalah dari sisi yang terbaik dan terindah. Ini poin pertama. Poin kedua, next. Nah, ini dia. Poin kedua, kita bicara tentang set your habit. Bu Bapak, saudaraku sekalian, manusia itu adalah produk-produk yang tercipta dari pola kebiasaan. Nah, manusia Bapak Ibu sekalian adalah produk-produk yang tercipta dari pola-pola kebiasaan. Kalau kita mau jujur sampai hari ini, kalau ada yang jago masak, Anda nggak mungkin baru belajar minggu lalu. Ada yang hari ini jago nyanyi, nggak mungkin Anda baru awal vokal baru kemarin sore. Ada yang tadi mimpin kebaktian baca parita, nggak mungkin baru belajar baca parita kemarin lusa. Apa yang hari ini Bapak Ibu sudah mampu lakukan, apa yang selama ini Anda sudah hebat lakukan, adalah pola yang Anda ulang bertahun-tahun belakangan. Adalah pola yang sudah lama kita buat sampai menjadi satu kebiasaan, sampai kita punya yang namanya predikat bahwa kita hebat atau ahli dalam bidang. Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan berbagai sifat dalam kehidupan kita. Kalau kita mau biasakan hal yang baik, atau kita mau biasakan hal yang buruk, tubuh manusia itu adaptif. Manusia itu sifatnya adaptif Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan berulang-ulang
akan menjadi kebiasaan. Makanya kalau boleh diringkas, kebiasaan akan menciptakan sebuah kebiasaan. Dalam habit ini Bapak Ibu, saya akan punya 5 poin. 5 kebiasaan yang mudah-mudahan nanti akan menjadikan ilmu buat kita semua untuk kita coba biasakan bareng-bareng dalam kehidupan kita sehingga kita bisa hebat dalam 5 hal itu. Ya, ini adalah satu boleh dibilang ini resep bahwa nanti bagaimana Bapak Ibu akan terus bisa menciptakan, mempertahankan dan bahkan menyempurnakan rasa bahagia dari dalam, nggak melulu dari luar. Next, apa yang pertama? Oke. Poin pertama Bapak Ibu kebiasaan yang sama-sama akan kita pelajari hari ini adalah stop compare. Ini poin yang sangat penting buat kita. Satu ilmu ini Bapak Ibu akan banyak menuntaskan berbagai problematika dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dengan stop compare? Sederhana banget Bapak Ibu. Ada di bahasa, ada orang bijak sering bilang bahwa jangan melulu lihat rumput tetangga, karena dia dimanapun mereka selalu terlihat lebih hijau, akan lebih fresh, akan lebih segar. Ada orang yang bilang bahwa Romo kita perlu kok terus untuk bandingin apa yang kita punya dengan orang lain punya. Biar apa? Biar katanya punya motivasi biar mencapai titik itu. Bapak Ibu, alih-alih motivasi, rata-rata yang kita kena dari dampak seringkali compare sama orang lain punya, iri hati, dengki, sirik, benci sama diri sendiri. Akhirnya dia nggak bersyukur. Akhirnya dia nggak merasa menjadi orang yang cukup dengan itu. Karena hobinya lihat kiri, lihat kanan, bandingin yang di sana, bandingin yang di sini. Rumahnya udah bagus, tapi dia depannya lihat rumah orang yang lebih bagus, sehingga begitu dia pulang dia nggak punya kenyamanan di rumah itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita jangan cuma lihat ke atas, tapi coba kita lihat ke bawah. Kalau kita compare dengan yang lain sekalipun di bawah kita, itu sudah sangat beruntung. Tapi selalu penyakit kita Bapak Ibu sekalian, depannya compare, depannya bandingin sama orang lain punya. Makanya ada sebuah kalimat yang mudah-mudahan menjadi satu resapan buat kita. Sumber penderitaan kita di zaman-zaman sekarang Bapak Ibu, bukan dari bagaimana kita kerja, bukan dari mana kita dagang, bukan bagaimana Bapak Ibu mendapatkan uang. Sumber penderitaan kita adalah kita selalu mengukur nikmatnya orang lain dengan apa yang kita miliki. Tolak ukur kita selalu ada apa yang orang lain punya. Jadi kalau kita nggak bisa ditahan compare-nya kita itu, kita merasa nggak happy, kita merasa nggak bahagia. Udah punya uang sekian, kita compare lagi sama teman yang lebih berhasil. Jadi dia berhasil, oke. Bapak Ibu, ada sebuah istilah, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Terutama kita sebagai seorang umat muda, kita harus paham bahwa kalau memang belum buah karma kita muncul, mau kita ubah gimana pun, kita nggak akan bisa sampai di titik itu. Tapi sebaliknya begitu buahnya memang ada punya kita, milik kita, berbuahnya untuk kita hindari gimana pun kita nggak bisa lari. Pasti kita dapat itu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bilang, Romo, yang namanya sebenarnya itu soal uang. Ya, tetangga saya yang banyak punya duit, banyak duitnya segala macam happy semua itu. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau uang hanya menjadi salah satu tolak ukur, satu-satunya tolak ukur kebahagiaan, nggak akan banyak kasus-kasus bunuh diri para pengusaha kaya. Nggak akan banyak kasus-kasus yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya dari para aktor, aktris yang mungkin selama ini kita tahu beberapa kasus terjadi. Nggak banyak orang yang frustasi segala macam, meskipun dia punya banyak uang. Bapak Ibu saya kasih gambaran begini. Ada orang yang uangnya banyak, warisannya banyak, tanahnya di mana-mana, mobilnya banyak, rumahnya bagus segala macam. Belum tentu dia ngerasain kebahagiaan seperti yang kita rasain. Belum tentu dalamnya tenang seperti kita. Kalau saya sering gambarin Bapak Ibu tahu kan, kita kalau hidupnya pas-pasan, pas mau beli mobil ada uangnya, pas mau beli rumah kebetulan pas lagi ada saldonya, pas mau liburan pas lagi ada lagi rezeki, kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau berkelimpahannya luar biasa, enggak? Kadang-kadang itu ketenangan kita itu berkurang. Rasa khawatir kita makin besar Pak. Takut ada babi ngepet lah, takut ada tuyul lah, takut ada ini, takut ada itu. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang uang banyak, aset banyak segala macam. Ketenangan tapi nggak ada. Yang terjadi adalah Bapak Ibu, sebelum tidur dia buat merem aja tuh. 6 agama dia baca dulu Pak.
Biar menangkal semua mara bahaya, mengatakan hal yang gak bagus dari agama manapun. Dia baca, setelah itu dia gak bisa langsung tidur. Dia masih terus coba mikirin asetnya, dia masih takut sama ini, dia masih khawatir sama yang itu. Gak bisa langsung tidur. Nah kita orang yang tadi hidup yang pas-pasan, gak berlimpahan gitu, tapi cukup. Coba bayangin. Begitu nanti malam kita tidur, jangan bicara doa nama agama rokok. Baca nama pasal luar itu udah mau kok. Ya, baru baca dua kita ngulang aja udah ngantuk rasanya kok. Ya kan? Enggak usah banyak-banyak baca tentang agama. Selesai nama pasal tidur. Enggak selesai pun udah ngantuk gitu loh. Nah, kalau kita mau compare soal ini, kita mau bandingin Bapak Ibu. Sekarang ini ya, apa yang selama kita lihat di luar, apa itu permukaan. Yang ada di kucuknya aja udah. Kita enggak pernah tahu dalam prosesnya gimana. Kalau sekali Bapak Ibu udah buang lagi buat kiri sama temannya sekarang lebih berhasil. Mobilnya lebih mewah, tabungannya lebih banyak. Pernah nggak tahu berapa tidur, berapa jam tidur dia korbankan? Berapa banyak kesehatan yang dia lawan? Berapa banyak dia masuk rumah sakit buat terus dia improve dirinya biar dia tetap kuat buat usaha segala macam. Kita nggak pernah soal itu. Ada orang yang berhasil bukan main. Tinggalnya di luar kota, dia pulang rumahnya seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Rumahnya bagus nggak bagus, tapi yang menikmati adalah air desa. Tuan rumahnya nggak ada di sini. Sibuk dia urus bisnis di luar negeri. Kita nggak pernah soal itu. Gitu loh. Orang yang makannya banyak, orang yang makannya enak, mahal segala macam. Kita coba lihat, iya makannya dia enak loh. Dia kalau makan mahal loh. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu berapa banyak dia usaha kerja keras. Dia banting tulang berdarah bisa sampai di financial freedom saat itu. Kita nggak pernah mau lihat itu. Kita hanya compare permukaan. Oh pasangannya lebih cantik, pasangannya lebih ganteng. Suami saya kalau di rumah jangan bawa koyok yang angin dia bawa kemana-mana. Istri saya kalau di rumah gak bagus perempuan di luar sana. Yang bisa cantik-cantik, putih segala macam, rumah waduh bawel bukan main. Kita kadang-kadang nggak tahu di balik permukaan itu. Laki-laki yang kelihatan lebih ganteng, lebih wangi, bisa jadi kasar, mulutnya nggak bagus. Gak ada rasa hormat sama istri, sama pasangan, sama keluarga pasangan, sama anak-anak. Kita nggak pernah tahu soal itu. Karena kita lihat permukaannya. Dia ganteng, dia wangi, dia keren. Kita nggak pernah tahu dalamnya. Perempuan kok yang lebih cantik di luar, lebih putih, lebih bagus segala macam, apapun itu bentuknya. Kita nggak pernah tahu dalamnya seperti apa. Bisa jadi kalau di rumah masih punya agak well gitu kan, agak cerewet gitu kan. Tapi ya kita hormat sebagai suami. Ke anak-anak dia peduli buat urus, dia selalu kasih waktu buat keluarga. Begitu kita dapatin yang ada di luar tadi kita lihat bagus, di rumah gak mau ngapa-ngapain, main gadget aja maunya, sama sekali gak mau pusing sama urusan rumah tangga, urusan anak-anak semua juga gak tahu. Kita gak pernah soal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau boleh dibilang sebagai tips buat kita, pakai kacamata kuda. Ya. Kalau ada orang bilang kenapa pakai kacamata kuda? Kalau Bapak Ibu lihat kuda itu delman ya. Kenapa pakai kacamata kiri kanan? Biar jalan dia fokus. Karena kalau dia dibuka dia bisa larinya kanan kiri kanan kiri. Dia terdistract dengan apa yang ada di kiri dan kanan. Sama dengan kita Bapak Ibu. Sekali-sekali kita boleh coba metode kacamata kuda. Bukan ini delman kita pakai juga Bapak Ibu. Sekali itu aneh juga ya. Jelek buat kita aneh gitu kan. Tapi setidaknya coba pakai filosofi kacamata kuda. Coba lihat apa yang ada di depan kita aja, apa yang sekarang kita punya. Jangan sering-sering matanya celah kita. Jangan sering-sering tolak-tolak kiri kanan buat melihat rezeki orang, nikmatnya orang, ya penghasilan orang, jabatan orang, kemudian rumahnya orang. Udah jangan sering-sering itu. Sesekali boleh kasih ya boleh lah. Buat motivasi kita, buat senang-senang kita ya boleh. Tapi kalau kita punya karakter yang hobinya compare, celamitan kanan kiri depan belakang dilihatin terus, kita nggak bisa happy. Sehebat sebagus apapun yang udah Bapak Ibu miliki, kita selalu merasa orang lain punya lebih bagus. Orang lain akan punya lebih keren. Dia punya lebih banyak. Salah satu ilmu yang saya terapin sampai hari ini Bapak Ibu tahu nggak? Saya untuk meredam rasa compare saya tuh. Saya selalu punya prinsip sombong. Bukan sombong buat diri saya sendiri gitu ya. Saya selalu punya prinsip sombong. Saya selalu merasa adalah orang paling kaya di satu kota Magelang. Ya. Pokoknya nggak ada yang lebih saya. Dalam hati saya gitu Pak. Pokoknya saya orang paling kaya, orang tajir di satu kota. Jadi begitu saya kemanapun pergi, ngelihat ada orang bajunya gimana, handphonenya gimana, mobilnya gimana, bodoh amat. Saya berpikir saya bagaimanapun saya orang yang paling kaya di kota ini. Nggak perlu saya sini begitu.
gitu ya. Itu yang saya perhatikan Bapak Ibu. Jadi saya berusaha untuk tidak celah kita. bisa Bisa nggak kasih berhasil berhasil 100%? Kita perlu proses. Tapi kita perlu mulai dari sekarang. Jangan hobi compare. Jangan hobi bandingin orang lain dengan apa yang kita punya. Baik itu harta benda, keluarga, istri, anak, apapun itu. Kita punya diri kita sendiri. Kalau kita bicara hukum karma, yaitu keberhasilan itu punya dia. Kita juga punya masing-masing porsi kita. gitu Gitu ya, jangan khawatir karena nggak akan ketukar. Sederhana itu Bapak Ibu. Ini Ini poin pertama. Kebiasaan pertama, stop compare. Oke, lanjut kok. Oke. Kebiasaan kedua buat kita hidup yang kedua Bapak Ibu adalah be thankful. Ini masih nyambung banget dengan yang pertama. Ya, Kalau Bapak Ibu gagal yang pertama, Bapak Ibu gagal yang kedua. Tapi kalau kita berhasil menerapkan kebiasaan yang pertama, kita akan memperkaya perasaan ini dalam poin kedua. Rasa syukur Bapak Ibu ini sederhana banget. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita sering bersyukur, kita udah gak lagi produktif. Kita berhenti berjuang karena kita selesai dengan apa yang kita capai. Bapak Ibu, kalau bahasa gampangnya saya nih, rasa syukur itu bukan menghentikan langkah yang kita lakukan hari ini. Rasa syukur itu adalah terus melanjutkan langkah kita sambil kita tertawa tinggi, sambil kita senyum-senyum lebar. Tapi orang yang nggak punya rasa syukur, kakinya ngelangkah, tapi mulutnya maju, mukanya ditekuk terus sama dia, mengumpat aja sepanjang jalan. Orang yang punya rasa syukur, langkahnya nggak berhenti. Tapi selama dia melangkah, mukanya happy, ketawa tinggi dia, senang-senang aja. Perasaannya beda Bapak Ibu. Orang yang menghargai dirinya sendiri dengan orang yang selalu merasa gak pernah cukup, ini dua hal yang berbeda. sama-sama langkah sebetulnya, tapi perasaannya beda. Jadi buat kita Bapak Ibu sekalian, jangan hindari rasa syukur hanya karena khawatir kita nggak dapat produktif. Rasa syukur tidak menghalangi Bapak Ibu untuk mencapai impian dan harapan kita, tapi sekali lagi dengan rasa syukur Anda akan melangkahi rintangan demi rintangan dengan wajah yang penuh dengan senyuman, dengan hati yang penuh sukacita, dengan pikiran yang lebih bahagia. Itu rasa syukur Bapak Ibu. Ini vitamin buat kita. Merasa bahwa sekali lagi di atas langit masih ada langit. Kita gak akan pernah bisa kalau untuk selalu merasa kurang dan kurang. Gak akan pernah selesai Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat, kalau ada kebiasaan di atas langit ada langit, di bawah tanah itu masih banyak lapisan tanah. Kalau kita mau lihat ke bawah, Bapak Ibu pernah jadi orang yang paling kaya hari ini. Kalau kita mau melihat ke bawah, tapi sayangnya kita terbiasa melihat yang lebih bagus. Itu yang terjadi adalah Bapak Ibu sekalian, kondisi itu yang menyebabkan kita gak pernah merasa cukup. Satu kata 5 huruf ini sakti mantra guna Bapak Ibu, cukup. Merasa cukup. Sekali lagi loh, rasa cukup ini bukan menghentikan apa yang Bapak Ibu kejar, tapi lebih menghargai diri sendiri, berterima kasih sama upaya diri sendiri, gak selalu mengumpat, gak selalu memaki kehidupan kita sendiri, gak selalu menyanjung kehidupan orang lain terus, gitu loh. Gak selalu memuji apa yang orang lain punya. Coba memuji apa yang kita punya. Coba apresiasi diri kita. Terima kasih loh, aku hari ini udah berhasil bisa mencapai titik itu gak gampang. Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu buktikanlah, apapun yang Anda miliki hari ini, apapun yang sudah Anda capai hari ini, jutaan orang memimpikan apa yang Bapak Ibu miliki hari ini. Jutaan orang di luar sana memimpikan apa yang Bapak Ibu capai hari ini. Kalau kita selalu melihatnya di atas, kita nggak akan bisa lihat jutaan orang yang sedang berdoa soal kondisi kita. Artinya Bapak Ibu Anda udah beruntung, kita juga beruntung. Kenapa bikin kita beruntung, merasa nggak beruntung tadi? Kita selalu lihat keberuntungan lebih gede dari kita. Mau sampai kapan? Gak ada selesainya. Hari ini kita udah punya handphone 10 juta, lihat apa punya 15 juta, minggu depan kita pasti beli 15 juta. Minggu depan lagi kita lihat ada orang yang pakai yang 20 juta. Terus kayak gitu. Kita beli 20 juta, kita lihat lagi 30 juta punya. Terus kita berlari. Sama dengan mobil, rumah, pekerjaan, usaha. Bapak Ibu, sebenci apapun hari ini dengan pekerjaan kita, sekali lagi, ya. Mungkin ya Bapak Ibu punya masing-masing punya perasaan di dalam pekerjaan itu. Tapi kalau saya boleh mengingatkan, jutaan orang itu berdoa di posisi Anda. Anda benci banget sama hari ini. Aduh, saya nggak mau kerja di sini nih. Bosnya kalah, cewek, toksik, segala macam. Gak bagus nih orang segala macam. Jutaan orang berdoa sampai di titik Anda. Kita udah sampai di situ. Orang lain masih doa buat sampai di situ. Kita harus bersyukur soal itu.
Usaha Anda segala macam hari ini merasa usahanya masih mikro lah, masih kecil lah, masih menengah, nggak sehebat usaha teman keluarga yang lain. Banyak mereka yang sampai hari ini bahkan memulai lebih kecil dari kita aja gagal terus. Berusaha pinjam sana pinjam sini buat buka usaha masih gak berhasil. Tapi kita udah sampai di titik itu. Jadi Bapak Ibu, be thankful. Belajar sekali lagi. Ini memang ilmu dasar, tapi harus kita sama-sama terus biasakan. Biar gak lupa. Setiap pagi, setiap saat, selalu merasa bersyukur, selalu merasa yang paling beruntung. Kalau tadi saya bilang saya selalu merasa jadi orang yang paling kaya, udah selesai masalah saya di situ Bapak Ibu. Orang lain mau bilang ini, mau bilang itu, saya nggak mau pusing. Karena capek kalau ngikutin begitu terus. Saya sampai sekarang ibu bapak adalah salah satu orang yang nggak pernah mau nanya teman-teman seangkatan kuliah itu sekarang kerjanya apa. Saya bukan nggak peduli sama hidup mereka, tapi saya khawatir, saya jadi nggak bersyukur dengan tahu apa profesi dia sekarang. Kalau mereka kasih tahu sendiri apa saya terima, tapi saya nggak mau cari tahu itu. Sekarang kalau kita bicara Bapak Ibu Cici Bapak, namanya manusia ya Cici ya, merasa dulu kuliah sekolah nyontek lu kerjanya sama gua gitu ya. Dulu bodohnya profesi kelas. Sekarang kok jabatan lebih tinggi dari kita. Gajinya lebih besar dari kita. Ujung-ujungnya kita mengutuk apa kita punya sendiri. Kita malah merasa lu kok saya begini, kok saya happy berhasil, jabatannya tinggi, walaupun ranking jeblok masuk sekolah. Kok saya dia berhasil dari saya? Itu adalah Bapak Ibu sekalian salah satu kondisi resiko kita kalau kita selalu mau cari tahu hidup orang, selalu gak pernah merasa cukup. Sekaya apapun Bapak Ibu Anda hari ini akan terus miskin kalau Anda selalu bandingin sampai orang lain punya, selalu melihat apa yang ada di atas. Tapi kita sebagaimanapun hidup hari ini, kalau kita merasa syukur, percayalah dan buktikanlah, Anda akan merasa jadi orang yang paling kaya. Karena gak lagi melihat ke atas, lihat ke bawah. Compare apapun Bapak Ibu, perhatikan syukur apapun itu, jangan cuma sama yang di atas, sering-sering lihat ke bawah. Kita cuma bisa makan yang seperti ini hari ini, jangan lihat sama makanan yang lebih banyak, lihat sama makanan yang lebih rendah. Yang dia gak bisa makan menikmati di tempat enak kayak kita, gak bisa makan nasi bersih kayak kita, minum air bersih kayak kita, masih banyak orang seperti ini. Jadi poin kedua, kebiasaan yang kedua adalah be thankful. Yang kedua. Oke, lanjut Bapak. Yang ketiga, let go your past. Ibu Bapak, ajaran Samudra Delapan dalam poin ini ada 3 fase kehidupan dalam agama Buddha. Disebutnya adalah masa depan, masa lalu, sama masa kini. Guru kita seringkali mengulang dalam berbagai sutta, hiduplah hari ini, hiduplah saat ini. Ibu Bapak tahu nggak? Salah satu hal kebahagiaan kita sampai hari ini yang bikin pikiran kita, hati kita merasa kadang-kadang nggak tenang. Kita masih mikir apa yang di belakang. Kita masih ikat itu kencang-kencang. Entah itu dendam, entah itu benci, entah itu penyesalan, rasa sedih, segala macam apapun bentuknya. Kalau Anda masih ikat terus itu di belakang Bapak Ibu, nggak akan selesai-selesai. Ada fokusnya pikiran ke belakang terus. Nyesel banget sama kejadian itu, sedih banget dengan apa yang sudah terjadi. Rumusannya Bapak Ibu gak akan pernah terjadi. Apa yang udah lewat, kita mau nangis bombay segala macam gimana pun itu udah kejadian. Mau dari nangis dengan keluar darah yang kayak mata sekalipun, kenyataan yang hari kemarin gak bisa dirubah. Akhirnya apa kalau kita minta terus ya di belakang, kita gak akan pernah fokus di hari. Harusnya hari ini kita bisa pergi ke mall, bisa nongkrong, bisa happy. Pikiran kita hanya tersita sampai kemarin. Tiba-tiba nanti udah malam aja. Galau-galauan di rumah, sedih-sedihan di rumah, tiba-tiba minggunya nggak habis aja. Selesai. Bapak Ibu, makanya buat kita semua simpel aja. Kalau mau lari kencang, jangan ada yang di belakang. Jangan biarkan ada orang yang lari dari belakang. Lepas. Udah. Belajar boleh, Bapak Ibu, tapi bukan diikat. Maka kenapa spion kendaraan itu melihat ke belakang bukan ke depan? Ya kan? Karena kenapa kita boleh lihat kiri kanan, belakang sesekali. Pastiin keamanan saat berkendara. Tapi tetap fokus kita kan harus ke depan. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu naik mobil, naik motor, mobilnya ngeliatin spion terus. Depan gak usah dilihat, spionnya aja dilihatin. Ya kan? Bocor mobil, rusak motor, tabrak apapun yang ada depan kita. Coba lihat, kita harus lihat sesekali ke belakang boleh, tapi jangan diikat. Fokusnya ke depan. Fokusnya tetap hari ini. Jadi apapun yang Bapak Ibu sesali, yang dibenci, yang didendami, coba pelan-pelan dilepas. Jangan dibawa terus. Capek. Orang lari diikat dari belakang itu capek. Bapak Ibu nggak bisa kencang hari. Yang ketiga, ya.
Lanjut Lanjut dong. dong. Next. Keempat. Beri Beri damai damai to to your your heart. heart. Ibu Ibu bapak bapak sederhana sederhana sekali. sekali. Kalau Kalau saya boleh bilang dalam poin ini adalah kebiasaan kita jeleknya, kita seringkali ngabisin selesaikan damai itu hanya sampai di tenggorokan. Apa Apa yang yang tenggorokan tenggorokan yang saya maksud? Begini. Bapak Ibu datang ke kebaktian, pembicaranya hebat-hebat yang diundang, ceramahnya bagus, materinya juga keren banget, semuanya keren, oke. Bahkan sampai di rumah Bapak Ibu sekalian ditanya sama orang rumah, kita bisa ceritain lagi lebih bagus dari cerita di wihara. Pembicaranya nggak bagus sama cerita kita di rumah. Di Di wihara wihara kita dikasih kredit, fokus banget. banget, Semua masuk, semua masuk. Bahkan tadi ditanya sama orang rumah, dia dia bisa ngomong lebih bagus dari yang dia dengar. Lebih keren cara cara di rumah. Tapi dia udah mentok cuma di situ, di tenggorokan. Perilakunya gak berubah, ucapannya masih sama aja, pikirannya apa lagi? Dia gak ubah itu. Dia gak turunkan itu ke hati. Dia gak turunkan damai yang dia punya dari dalam hal intelektual tadi, dalam hal kapasitas pemikirannya, gak turun ke dalam hati. Jadi gak diselaraskan dalam hidup. Maka yang terjadi Bapak Ibu, dia menjadi ganjalan besar buat kita untuk bahagia. Sederhana lah rumusannya. Damai itu akan membawa kebahagiaan kalau dipraktekkan, bukan sekedar kalau didengarkan, bukan sekedar kalau katanya begitu, kalau katanya begitu. Dengerin dari sini, dengerin dari situ. Happy mungkin saat itu kita, tapi buat besok-besoknya kita gak akan happy lagi. Karena selesai, kata kita beres. Cuma ditampung di dalam pikiran, mentoknya di tenggorokan. Paling maksimal hebatnya adalah ceritain ulang, dia bagus banget. Ya, ceritain ulang, mereka ulang lagi, dia keren banget. Kasih adegan itu, kasih penjelasan itu dia ngerti banget. Tapi udah selesai sampai di situ. Maka buat kita semua, ini reminder buat kita termasuk saya, kita semua di sini Bapak Ibu. Apa yang Anda sudah dengar, apa yang Anda sudah lihat, yang Anda sudah baca soal damai ya sekali lagi, jangan cuma mentok di tenggorokan, turunkan ke hati, praktekkan, selaraskan dengan apa yang kita ucapkan, dengan yang kita perbuat, dengan yang kita pikirkan. Itu kunci sederhana dari damai. Hanya akan membawa kebahagiaan kalau kita praktekkan. Oke? Ini poin keempat. Terakhir poin yang kelima, ini dia. Clean your heart and your mind. Nah, ini bahasa palingnya kerennya nih Bapak Ibu kalau yang biasa kita kenal adalah Sacita Pariyodapana, Eta Buddha Sasana. Itu kalau diambil dari potongan Sabah Papa Sakarana, Kusala Sopa Sampada, Sacita Pariyodapana. Bersihkan atau sucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu orang-orang ini sama sekali saya hormati. Kita nggak bicara terlalu tinggi soal intisan ajaran Buddha. Itu terlalu tinggi, nanti larinya ke ibadah itu enggak, yang kalau susah banget. Sederhana sekali Bapak Ibu, bagaimana praktik kita sederhana dalam sehari-hari kita bisa bersihkan hati dan pikiran. Banyak orang petua yang mengatakan zaman dulu tuh gampangnya nih ya, praktisnya adalah jangan pernah bawa api dari luar ke dalam, jangan bawa api dari dalam keluar. Maksudnya Bapak Ibu sekalian sederhana banget. Sebelum kita pergi meninggalkan rumah, yang jelek-jelek di rumah jangan dibawa terus. Bersihin filter tuh hati sama pikiran. Tadi udah niat datang ke kebaktian di wihara sama kita, di rumah ada sedikit cekcok, ada sedikit masalah, jangan dibawa itu ke wihara. Bersihin hati kita, bersihin pikiran kita. Ibarat orang pas sebelum keluar cuci dulu semua, bersihin dulu semua, baru belakangan kaki keluar. Punya masalah di rumah, punya masalah di rumah tangga, sama istri, sama suami, sama anak, besok berangkat kerja, jangan dibawa. Bersihin dulu, tuntasin dulu. Sebaliknya Bapak Ibu, di kantor, di tempat dagang, punya hal yang gak bagus, pikirannya jelek, hatinya jelek, mau pulang ke rumah, bersih dulu di sana. Jangan dibawa pulang. Jangan orang di rumah gak tahu apa-apa kena semprot sama kita. Jangan yang di rumah lagi baik-baik aja, kita acak-acak cuma gara-gara kita masih bawa hal-hal yang jorok, hal-hal yang kotor, hal-hal yang busuk dari pikiran sama hati kita, dari luar kita bawa pulang ke rumah. Jadi buat kita semua Bapak Ibu, praktis sederhana seperti itu adalah berusaha bagaimana sebisa mungkin kalau kita dapat hal yang jelek di situ, ya sudah sampai di situ aja. Jangan dibawa terus, filter terus tuh hati sama pikiran kita. Jangan biarin dia ikut terus kita kemana kita pergi. Karena sejatinya Ibu Bapak hadirin sekalian, kemanapun kita melangkah, kalau hati dan pikiran kita bersih, di situlah kebahagiaan akan ikut seperti bayang-bayang, gak akan pernah bisa meninggalkan objek.
Disitulah para dewa dewi akan turun menyertai kita. Disitulah keberuntungan akan turun mengikuti kita selama hati dan pikiran kita bersih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini 5 kebiasaan, 5 habit yang mau saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mulai dari stop compare, be thankful, ya kan. Kemudian yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Saya lupa. Nah, let go your past, ya kan. Lepaskan apa yang sudah berlalu, turunkan atau bawa damai itu ke hati, dan yang terakhir adalah bersihkan hati dan pikiran kita untuk setiap saat. 5 kebiasaan ini Bapak Ibu, ini akan menimbulkan kebahagiaan dari dalam. Kalau Bapak Ibu nggak percaya ya buktiin aja dulu, ya kan? Buktiin aja dulu. Gak usah jauh-jauh 5 nih. Bapak Ibu selesaikan poin pertama aja tuh tanya. Stop compare aja dari sekarang. Jangan punya kebiasaan bandingin apa yang orang lain punya. Happy loh kita. Beneran happy. Jangan kurang-kurangin deh. Kalau bisa jangan apa-apa kurang-kurangin deh. Jangan dulu ceramitan sama orang lain punya. Dengan itu aja persentase kebahagiaan Bapak Ibu dari dalam itu akan meningkat luar biasa. Kita akan lebih puas nyetir mobil sendiri, kita akan lebih happy damai masuk rumah sendiri, pakai baju yang kita punya, pakai handphone yang kita punya, jauh lebih senang banget. Kalau kita nggak punya sikap yang selalu bandingin sama orang lain, ya, apalagi tadi 2, 3, 4, 5 kita jalani. Rubah mindset, rubah kebiasaan. 2 poin itu Bapak Ibu sekalian, maka 2026 kita boleh dengan bangga mengatakan ready to happy. Tepuk tangan dulu buat sekalian. Oke. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang mau saya sampaikan dalam hal diskusi pada pagi hari ini. Sudah kurang lebih berapa ya? 50 menit sampai 60 menit kita berbincang. Semoga yang sama-sama kita obrolin tadi bisa memberikan manfaat buat kita. Saya masih manusia biasa yang memang kalau ada hal yang kurang berkenan, ada yang perlu saya sampaikan, mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyesatkan kesana kemari, gak bermaksud menyinggung siapapun. Kalau Bapak Ibu merasa kesentil tadi gitu ya, saya gak masuk kesana sekalipun. Jadi kalau ada yang baik silakan dibawa, kalau kurang baik, kurang oke, ditinggalin aja. Gitu ya. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, Bapak Ibu ada nggak yang mau menyampaikan sesuatu? Boleh sifatnya diskusi, pertanyaan, atau mungkin boleh juga menambahkan. Dengan hormat, saya silakan. Cici, silakan. Perlu mikrofon nggak kira-kira? Oke, silakan Cici. Nama budaya. Terima kasih, saya dananya sangat relevan kehidupan kita semua. Satu hal lagi yang menurut saya yang bisa membantu kita. Oke, mikrofon lebih gede ya. Saya mau minta pendapat Romo. Menurut saya masih ada satu hal lagi yang kurang, maksudnya yang satu hal yang bisa membuat bahagia adalah kalau kita masih memiliki rasa kekhawatiran akan masa depan. Tadi kan yang let go the past. Menurut saya satu hal lagi yang bisa menghalangi kebahagiaan kita adalah kekhawatiran akan masa depan. Gitu. Apakah itu bisa ditambahkan satu poin itu? Apakah sudah termasuk di dalam 5 poin tadi? Thank you. Baik, terima kasih Cici ya atas tambahannya. Kita di-remind sedikit Bapak Ibu sama-sama satu sahabat kita adalah bagaimana tentang ternyata gak cuma melepasin yang lewat loh, tapi mengkhawatirkan yang belum datang pun itu akan menjadi satu problem sendiri buat kita. Nah mungkin memang tadi saya kurang spesifik untuk menjabarkan poin ketiga tadi itu. Jadi sebetulnya kalau saya maksudkan begitu Cici, Bapak Ibu sekalian, artinya kalau kita lepas yang lalu, ya udah fokusnya sekarang aja. Pokoknya fokus sekarang ya artinya secara langsung begitu mungkin tadi tidak tersampaikan. Jangan terlalu bingung dengan apa yang terjadi gitu. Tapi bukan berarti Bapak begini. Banyak yang salah mengartikan. Gak boleh yang namanya mengkhawatirkan masa depan. Artinya dia punya pikiran pendek. Yang terjadi adalah itu yang mesti saya makan hari ini saya gak peduli besok gimana. Dapat makanan isu gue gak dapat udah. Ini pun tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Artinya Bapak Ibu mengkhawatirkan dengan mempersiapkan itu dua hal yang berbeda. Contoh sederhananya gini deh. Kalau Bapak Ibu tadi mau berangkat dari rumah ke Baktia, ke Wihara, Bapak Ibu bawa payung, dengan Bapak Ibu di rumah betul-betul khawatir, aduh hujan ya, berangkat enggak ya, kok mendung, baru pakai sana, dulu deh, takut tunggu cerah sedikit, baru mau keluar, baru dulu takut hujan. Itu dua hal berbeda loh Bapak Ibu sekalian. Orang yang bawa payung, ya dia persiapkan hujan kalau dia bawa aja. Jadi begitu hujan dia nggak worry lagi. Tapi orang yang kedua tadi itu, dia nggak persiapkan itu, dia hanya sibuk mengkhawatirkan
Kalau hujan, kalau nanti turun air, hujan deras segala macam, dia merasa worry. Akhirnya dia nggak kemana-mana tuh. Tapi orang yang nyiapin, mengantisipasi keesokan hari bagaimana atau nantinya bagaimana dia bawa payung, dia tetap bisa berangkat, tapi tetap bawa payung. Beda sama orang yang nekat juga nih. Oh, kata Romo nggak usah mikirin yang di depan gitu kan. Udah berangkat aja di jalan aja. Tiba-tiba baru sampai tengah jalan, hujan terus gitu ya. Basah dia lepek sampai rumah. Ini juga kan hal yang nggak bagus buat kita. Jadi betul Cici. Kalau kita terlalu worry dengan apa yang terjadi yang sebetulnya belum bisa kita pastikan juga, ini bakal menjadi penghalang buat kita. Kita nggak akan banyak happy dari sini. Gak usah jauh-jauh jadi perasaan sampai gue kita merasa gak enak, gak nyaman. Mikirin aduh besok beginilah, besok begitulah. Padahal kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang terjadi gak seburuk dengan apa yang kita pikirkan. Kita khawatir hari ini hujan, akhirnya kita gak bawa bahagia. Padahal gak hujan. Padahal dia cuma mendung. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jadi makanya kenapa santunan mengajarkan hidup itu saat ini, biar pikiran kita gak dibagi terlalu luar biasa sama yang di belakang, sama di depan. Yang di belakang itu jangan dipikirin terus karena bagaimanapun udah kejadian. Mau kita jungkir balik pun dia gak akan berubah. Yang di depan masih banyak kemungkinan. Belum tentu kayak gitu. Bisa lebih bagus, bisa lebih buruk. Kalau kita buang energi untuk mikirin yang ada di depan, gak fokus sama yang sekarang kita dapetin, ya sudah. Tadi minggu kita tiba-tiba habis, tiba-tiba udah malam aja. Mikiran tuh pusingnya ngeliatin yang ke belakang, besok kayak gimana, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah malam. Akhirnya kita nggak bisa nikmatin minggu hari. Sederhana gitu. Jadi setuju Cici, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ya, kita dirimain sedikit tentang bagaimana kita jangan sampai worry dengan apa yang belum terjadi. Dipersiapkan boleh nggak sih? Boleh. Gak ada persiapan juga konyol. Artinya kalau sampai kita kemana-mana tadi itu udah tahu lagi musim hujan, dia cuek-cuek aja gitu kan, nggak mau mikirin lah begitu kan, ya dia akan sengsara sendiri. Tidak mengkhawatirkan dengan tidak mempersiapkan dua hal yang berbeda. Ya, orang yang sudah prepare, orang yang sudah persiapkan dengan baik tanpa perlu khawatir akan jauh lebih tenang. Dia tetap bisa menikmati hari ini, dia tetap bisa happy hari ini, dan dia bisa tetap aman ketika esok hari. Karena dia ada persiapan itu. Jadi jangan sampai punya pikiran yang pendek. Dia juga nggak mau tahu besok kayak gimana, udahlah nggak pusing gitu kan. Dia juga repot. Gitu ya. Oke. Itu Cici terima kasih banyak sekali lagi ya atas reminder buat kita, masukan buat kita. Bapak Ibu teman-teman ada lagi mungkin yang lain? Yang mau menambahkan lagi mungkin yang tadi mungkin terlewatkan, silakan. Kalau ada yang mau diskusi, kita boleh. Oke. Mau silakan. Nama budaya. Boleh. Silakan. Membersihkan hati dan pikiran. Iya. Oke. Membersihkan hati dan pikiran, apakah itu ada hubungannya dengan yang poin pertama, yaitu merubah sudut pandang. Maksudnya seperti ini ya. Untuk membersihkan pikiran kita, apakah saya harus merubah sudut pandang saya ke arah positif atau itu dua hal yang beda. Yang pertama. Yang kedua, untuk merubah sudut pandang ke arah yang positif, kadang kan kita misalnya saya pelihara kan seminggu sekali, tapi dalam hari di lingkungan itu menghasilkan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan lingkungan saya, kadang-kadang lebih banyak kelolosan emosi lah, atau mungkin di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, karena kan kalau di lingkungan kerja beda sama tim, atau mungkin ada tim juga yang nggak dengar apa kan, karena kan bisa emosi gitu. Nah ini kan merubah sudut pandang itu kan karena emosi lebih datang duluan dibandingkan merubah sudut pandangnya. Nah karena kan udah jadi, apakah ada cara atau memang konsep saya paham merubah sudut pandang, tapi tekniknya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Om ya. Bapak Ibu, Romo Ramani hadirin sekalian, kita mendapatkan satu diskusi baru tentang tadi yang pertama adalah soal pikiran dan hati ya. Apakah poin tadi soal sudut pandang, set your mindset dengan clean your heart and your mind itu berhubungan atau dua hal yang berbeda? Terus yang kedua tadi bagaimana kita bisa terus konsisten, karena kita tahu belajar di Nera cuma 1 hari, kehidupan kita 6 hari gitu ya. Di luar sana luar biasa, singa macannya lebih banyak daripada di sini gitu kan, gampangnya begitu. Nah, saya akan jelaskan yang pertama Bapak Ibu. Kalau Anda tadi sudah perhatikan betul, Om, ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan sebetulnya sifatnya bertingkat.
Mulai dari hal yang paling mendasar sampai hal yang paling tinggi, terutama dalam 5 kebiasaan tadi itu. Kalau dalam poin 5 tadi kita bicara dalam bagaimana membersihkan hati dan pikiran, saya berikan contoh tadi yang memang yang simpel, sederhana. Jangan bawa api dari luar ke dalam atau dari dalam keluar sebaliknya. Tapi dalam hal prakteknya Bapak Ibu sekalian, ini pun yang namanya udah pikiran sama hati, ini akan mencakup banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bersihkan hati dan pikiran, kita nggak selalu bawa hal yang buruk dari luar ke dalam atau dari luar atau dari dalam keluar begitu. Ini pun akan berkaitan dengan bagaimana kita mudah untuk mengarahkan sudut pandang kita di awal tadi. Ini akan saling berkaitan. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk merubah POV kita, point of view kita dari berbagai kegiatan atau hal yang kita alami, ini akan mempermudah di poin akhir. Karena kita sudah terbiasa untuk mengendalikan pikiran kita, apalagi hati kita gitu. Karena kan pikiran tuh bicaranya logika gitu kan, tapi hati kan perasaan ya. Kadang-kadang nih kalau ini gara-gara ini gitu kan, merasa berantakan ini gara-gara di hati. Nah, ini poin pertama. Jadi ini satu kesatuan sebetulnya. Jadi kita merubah point of view, ini akan mempermudah orang membersihkan hati dan pikiran di akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, gimana caranya kita itu punya 1 hari belajar, 6 hari praktek. Nah, Bapak Ibu sekalian, begini ya, kalau saya sering diskusi sama teman-teman saya selalu bilang gini, tolak ukur Anda itu berhasil dalam beragama, itu bukan saat lagi tidak masalah, tapi justru saat Anda melangkahkan kaki keluar dari pintu tidak masalah. Di situ baru dinyatakan Anda itu sudah berhasil belum sih beragama, apa masih berantakan? Gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang saya setuju banget. Di sini nggak ada singgah. Di sini lumba-lumba kali semuanya gitu, dia lucu-lucu, ramah-ramah gitu kan, bola senyum. Tapi masalahnya, ini bukan tempat praktek. Ini tempat kita belajar. Ini tempat kita dapat ilmunya. Makanya gak ada singkatnya. Gitu loh. Tapi begitu keluar ada masalah, inilah memang pentingnya. Kenapa tadi dibilang begini Bapak Ibu sekalian? Kebiasaan akan menciptakan kebiasaan. Kenapa sih kita terasa sulit ketika di luar tadi menghadapi tim yang berbeda pandangan, anggota yang ngeyel, yang begini, yang begitu. Kenapa sih kadang-kadang sulit dalam tanda kutip kita merubah sudut pandang itu malah jadi emosi duluan? Karena kita sudah terlalu lama punya kebiasaan untuk mengedepankan emosi itu. Kita harus akui Bapak Ibu sekalian. Kenapa tadi saya bilang kita itu produk dari lahir, sudut pandang kita jelek. Makanya banyak banget dari kita, ini gampang Bapak Ibu nih kalau kita lagi di jalan raya nih Om ya. Coba perhatiin deh. Kenapa kalau lagi ada kecelakaan, itu jalanan macet? Karena kalau kita lewati depan yang kecelakaan, itu gak ada apa-apa. Ternyata orang banyak yang mengurangi kecepatan, cuma buat lihat. Berdarah nggak, mati nggak orang, ya kan? Bocor nggak kepalanya, senang gitu loh, melihat itu senang. Kita lebih tertarik ke situ. Dibanding udah fokus aja jalan lurus, aman di depan, lancar, enak gitu loh. Tapi selalu yang terjadi demikian. Jadi memang ini bukan hanya Om aja, saya dan saya rasa banyak orang. Kita udah punya kebiasaan bawaan dari lahir. Dan memang tidak mudah ketika instan. Apalagi tadi kita belajar cuma di hari Minggu. Medan tempur kita 6 hari. Kita dapat diujinya 1 hari. Maka kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau soal dhamma, baiknya jangan cuma Bapak Ibu belajar saat di wihara. Boleh nggak sih kan kita setel YouTube soal ceramah-ceramah dhamma itu bagus. Di jalan kita setel YouTube sekarang yang di mobil kan udah canggih-canggih tuh putar bantai Utamunya, bantai Panyawaro, bantai Kamsa itu bagus. Biar apa? Biar kita nggak cuma nunggu di hari Minggu. Karena ibaratnya powernya nggak imbang nanti. Kalau kita cuma mengandalkan ilmu di 1 hari, tanpa kurangnya 6 hari, kadang-kadang memang agak sulit. Maka kita harus jadi orang yang memang membiasakan sekali lagi. Jadi memang gak ada yang instan Bapak Ibu. Semua yang tadi kita sama-sama bahas, saya yakin banget itu gak ada yang bisa instan. Dan itu gak bisa juga proses tapi cepat gak bisa. Itu prosesnya panjang semua. Itu PR-nya panjang buat kita. Apalagi soal sudut pandang itu sulitnya luar biasa. Kita tuh gampang deh, ya kan? Tangan tidak bisa ceplok aja di sebelah sini. 5 jari hitam gitu kan. Kebaktian tadi itu bareng-bareng. Buat kenapa karena tak patah tuh dari diri. Gitu ya. Itu kita formal banget gitu. Padahal itu gak ganggu gitu. Biasa-biasa aja gak ganggu siapapun. Tapi kita harus akui ya itu kebiasaan kita. Jadi kalau kita mau rubah itu ya pelan-pelan. Apalagi ya, mohon maaf kita sekarang usia sudah tidak lagi usia anak-anak kecil gitu kan.
Kalau bambu masih kecil, om di ke kanan dia akan tumbuhnya ke kanan. Nah kita masalahnya bambu itu udah gede. Kalau di ke kanan sih susah, kadang-kadang dia melawan nih, dia mau ke kiri terus gitu kan. Di sebenarnya sama dia nggak akan semudah itu. Cuman ya kalau saya punya percayaan sesuatu yang sulit bukan berarti nggak mungkin. Pelan-pelan kita bisa kok. Hasilnya pasti ada om. Meskipun ya mungkin om masih merasa sering kelolosan, cici masih merasa sering kelolosan, masih sering emosi, masih sering demen yang jelek-jelek. Tapi bukti ya kalau kita mau hitungan benar ya. Sebelum kita kenal dhamma dan setelah kita kenal dhamma, frekuensinya pasti berubah. Kalau dulu mungkin dikit-dikit wah, ngomong kita. Pokoknya kasar dikit marah gitu. Tapi begitu kenal dhamma masih marah masih. Tapi marahnya mungkin lebih rendah. Powernya. Gak terlalu lama lagi ngambek-ngambekannya, gak terlalu kasar lagi bahasanya. Nah, itu kan sebenarnya kemajuan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, gak ada praktek yang sia-sia. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam upaya untuk meluruskan kehidupan kita, pasti akan ada perubahan. Memang tidak mudah, proses dan PR jangka panjang. Jadi continue, Bapak Ibu. Di sini juga kita dapat ilmu, ulang ayo kita konsisten berjalan ini. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab. Boleh ada tambahan lagi? Silakan. Tadi saya bawa kepikiran, Iya. berpikir untuk poin pertama yang untuk merubah sudut pandang. Di sini saya lihat ada dari dua sisi ya. Sisi pertama yaitu kan bagaimana kita mencari sudut pandang itu supaya sampai itu kan yang baik. Yang baik. Iya. Jadi kan ini butuh kebijaksanaan. Betul. Kebijaksanaan itu mungkin dari Romo udah kasih sampaikan minggu berbiara, mungkin hari biasa sering dengan YouTube apa-apa atau sering baca sutra, Betul. nah seperti itu. Oke. Untuk aspek yang kedua adalah ini aspek pikiran, bagaimana kita kan bisa menahan emosi kita yang bereaksi duluan dibandingkan emosi dulu daripada pikiran kan seperti itu. Apakah ini yang selalu disampaikan oleh para pengantin kalau kita harus latihan meditasi supaya pas waktu ada sesuatu hasil yang tidak sesuai kita inginkan, ya kita bisa melihat reaksi kita gitu, supaya kita bisa kontrol dulu dan kontrol baru dengan kebiasaan mungkin pelajaran mungkin jadi sederhana. Karena kan kadang-kadang kan kita kan spontan aja. Nah, spontan itu untuk menerangnya itu apakah ini yang disampaikan oleh para ini supaya meditasi itu supaya belajar bertahap bisa waktu udah mau marah, oh iya ini udah mau marah ya, oh iya ini, nah jadi udah tenang pikir lebih tenang lagi apakah dua aspek itu. Baik, ada tambahan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana melatih meditasi menyempurnakan pikiran dan hati kita terutama saat mendapatkan hal yang kurang baik. Ibu Bapak ini menarik sebetulnya. Apakah ini jawaban sederhananya Om ya? Apakah itu berkaitan sangat amat berkaitan? Tapi apakah kita hanya mengandalkan pelatihan meditasi saat itu? Itu juga jangan sampai seperti itu. Kenapa begini Om, Bapak Ibu sekalian? Banyak dari yang salah persepsi mungkin sampai hari ini. Saya ingin untuk sampaikan. Kita mungkin kuat ikut ODM satu hari. Ada yang mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu di ODM. One day mindfulness. Ya kalau terus susah dia, berkali-kali dia ikut segala macam. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak paham goalnya dari yang disebut dengan samadhi. Itu adalah habit berkesadaran. Bukan siapa yang paling bisa, paling hebat duduk nahan pegel 1-2 jam. Artinya Bapak Ibu semua, pengertian dari seorang Buddha aja sebetulnya, ia yang sadar. Itu terjemahannya Bapak Ibu. Buddha itu bukan super power, bukan pahlawan, bukan superhero gitu kan. Tapi ia yang sadar. Nah proses untuk kita bisa selalu sadar loh ini dengan apa? Dengan melatih samadhi. Jadi yang namanya Bapak Ibu ikut ODM, ikut kelas, duduk di atas kelas, sebetulnya itu bukan meditasi. Itu latihan meditasi. Meditasi sesungguhnya adalah ketika Bapak Ibu keluar dari pintu udah masalah, kalau kita lagi nyetir, sadar kita lagi nyetir. Kalau kita mau marah, sadar kalau kita lagi pengen marah. Jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau kita sadar, namanya judulnya aja sadar, kita tahu marah itu bagus. Akhirnya kita batal buat marah. Karena tadi kita sadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya kalau bicara samadhi tadi adalah kesadaran. Kalau kita sadar, mau emosi, mau bablas segala macam, kita akan paham betul. Secara teori kita ngerti. Yang namanya orang marah, itu yang paling menderita pertama dia.
sebelum dimarahin orang. Orang yang dimarahin bisa jadi menderita. Tapi bisa jadi enggak, dia cuek-cuek aja. Kalau dia orangnya bakal gitu loh, mau kita marah gimana dia cuek. Santai dia pulang sama teman-teman atau jalan-jalan ngomong, kita merendahkan saya. Abis marahin dia. Ya. Jadi ibaratnya kalau saya kasih sama Bapak Ibu di sebelah saya ada api. Saya ambil, saya lempar. Bisa cici kena, bisa mau kena, bisa juga enggak. Bisa mau tidak. Kalau remnya dia bagus bisa kena. Tapi terlepas dari cici mau kena apa lemparan saya, tangan saya udah mau duluan. Tangan saya udah hancur duluan. Nah, gimana caranya menarik teori ini dalam praktek kita keseharian biar gak gampang emosi? Kesadaran itu. Kesadaran itu kuncinya. Sadar bahwa kita paham ada teori ini. Paham bahwa Bante atau Romo pernah bilang marah itu adalah rugi. Orang penerima yang menderita adalah orang yang marah. Kan kunci kita bisa tahu kalau kita masih sadar. Masalahnya kalau kita tidak berimbang antara pelatihan kita dengan kehidupan nyata, power kesadarannya nggak akan kuat. Yang muncul tadi emosinya duluan, kesadarannya tutup. Tapi kalau om, cici, tante, koko semua sering ikut kelas meditasi, sering ikut latihan meditasi, sering coba praktek kesadaran di luar, sedikit demi sedikit tingkat kesadaran kita lebih tajam. Jadi begitu ketemu hal yang semacam tadi, kita lebih sensitif untuk bersadar. Ini sebenarnya rangkaian ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sama kayak instan juga, gak bisa Bapak Ibu ini mohon maaf ya. Mau yang kuat duduk 3 jam, 4 jam, 8 jam sekalipun, gak semata-mata bikin Bapak Ibu besok jadi orang suci. Itu latihan kita dulu begitu. Makanya gini sama Bante naik objeknya anak Manasati, entah itu nanti pakai Vipassana Bawana, entah pakai Asubha segala macam sesuai dengan karakter kita masing-masing. Melatih kesadaran, melatih betul judulnya. Apakah berhasil otomatis? Enggak juga. Tapi apakah efek? Pasti efek. Yang namanya dilatih sedikit banyak kemampuan dia meningkat, perhatian dia lebih ada. Lagi nyetir, lagi naik motor, dia gak pikiran kemana-mana, dia fokusnya lebih bagus, menerima pembelajaran lebih dapat karena dia sering melatih pikiran dia biar fokus, biar hidupnya saat ini gitu loh, berkaitan dengan yang tadi, gak lagi pikirannya ngawang-ngawang kemana-mana, gitu loh. Jadi relevansinya ke sana aja. Gitu ya, makasih banyak ya. Oke, boleh tepuk tangan dong buat teman-teman. Terima kasih buat Cici, buat Koko yang sudah ngajakin diskusi. Karena mungkin saya rasa sudah jam 11 lewat. Khawatir nanti terlalu overtime, Bapak Ibu yang punya urusan juga jadi tidak terganggu. Jadi mungkin saya rasa kita sudahi dulu sampai di sini Bapak Ibu. Kalau nanti ada hal yang masih mau dilanjutkan, selesai kebaktian bisa kita lanjutkan kembali. Atau tadi melalui media-media juga yang sudah saya siapkan, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp segala macam, kita bisa tetap terkoneksi melalui sana. Dan untuk hari ini diskusi secara tatap muka saya rasa sudah kita cukup. Semoga obrolan kita tidak menjadi sekedar teori yang buang-buang waktu artinya tidak dapat apa-apa. Sedikit banyak mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini kita bisa bawa sesuatu. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir Bapak Ibu sekalian atas waktu, perhatian dan kebersamaan kita. Semoga bisa berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Semoga selalu bahagia buat kita semua. Berkah damai sejahtera untuk hari ini, untuk esok dan untuk selama-lamanya. Sampai saat awal kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata terimalah kembali salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman.